Across Southeast Asia, we do things a little differently. Where others see challenges, we see opportunities. At Grab, we're focused on being a force for good across Southeast Asia, the place that we call home. From the belief that mobility is freedom, we've worked hard to make it safe for everyone to travel and delivered opportunities for the everyday entrepreneurs all around us. With Grab Rides, Grab Food, GrabMart, and Grab Express, we connect our customers with merchants and driver partners every day. But as we grew, we needed new ways to enable and enhance these connections. Faster and safer journeys, clear directions and fair pricing, accurate and fresh locations. So our teams, with the support of our driver partners and our community, built unique maps of Southeast Asia the Grab way, with nearly 10 million gigabytes of data and 2,000 gigabytes more being added every day, with real-time interactions and updates, machine learning and AI predictive modeling, supporting more than 500,000 GPS pings every second. We're now delivering extensive location capabilities for Southeast Asia and beyond. Grab Maps, driving Southeast Asia forward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang penerapan business case dengan menggunakan teknologi pada perusahaan. Di perusahaan PT Grab, Teknologi Indonesia, dan UMKM Kota Semarang yang menggunakan aplikasi iJust Melon. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi pertama, yaitu ada PT Grab Indonesia. Grab sebelumnya dikenal dengan nama Grab Taksi, merupakan salah satu platform layanan on-demand asal Malaysia yang bermarkas di Singapura. Grab telah beroperasi di Asia Tenggara, kecuali di Laos dan di Brunei. Di Indonesia, Grab melayani pemesanan kendaraan seperti ojek, Grab Bike, mobile, ada Grab Car, taksi, ada Grab Taksi, kurir, ada Grab Express, dan pesan antar makanan ada GoFood, dan yang terakhir ada carpooling atau Grab Hitch. Saat ini Grab tersedia di 125 kota di seluruh Indonesia, mulai dari Banda Aceh hingga Jayapura dan Papua. Selanjutnya yaitu ada tentang sistem IT yang digunakan. Aplikasi mobile, yaitu ada Grab memiliki aplikasi mobile untuk pengguna dan mitra pengemudi. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memesan layanan Grab, melacak perjalanan, dan melakukan pembayaran. Mitra pengemudi dapat menggunakan aplikasi ini untuk menerima pesanan, menavigasi ke lokasi penjemputan, dan berkomunikasi dengan pengguna. Yang kedua, ada sistem back-end. Grab memiliki sistem back-end yang canggih untuk mengelola dan operasi bisnisnya. Sistem ini mencangkup manajemen pemesanan, sistem manajemen armada, dan sistem pembayaran. Teknologi cloud. Grab menggunakan teknologi cloud untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasinya. Hal ini memungkinkan Grab untuk menskalakan operasinya dengan cepat dan mudah. Selanjutnya ada sistem manajemen pemesanan. Grab menggunakan sistem manajemen pemesanan untuk melacak semua pesanan yang dilakukan melalui platformnya. Sistem ini memungkinkan Grab untuk mencocokkan pengguna dengan pengemudi, melacak kemajuan pesanan, dan memastikan bahwa semua pesanan diselesaikan dengan tepat waktu. Selanjutnya ada sistem pembayaran. Grab menggunakan sistem pembayaran digitalnya sendiri, yaitu ada GrabPay. Nah, untuk proses semua pembayaran, GrabPay terintegrasi dengan aplikasi Grab dan memungkinkan pengguna untuk membayar layanan Grab dengan mudah dan aman. Terakhir yaitu ada sistem analisis data, yaitu Grab menggunakan sistem analisis data untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang pengguna, pengemudi, dan pesanan. Dan data ini digunakan untuk meningkatkan layanan Grab, menargetkan iklan, dan mengembangkan produk dan layanan baru. Selanjutnya yaitu kendala dari sistem informasi yang digunakan oleh PT Grab Indonesia. Yang pertama yaitu ada skabilitas. Yang pertama ada permintaan yang terus meningkat. Yang kedua infrastruktur yang beragam. Selanjutnya yaitu ada keamanan data. Yang pertama adanya data yang sensitif. Dan yang kedua yaitu adanya kebocoran data. Selanjutnya ada integritas sistem. Yang pertama ada banyaknya platform. Yang kedua ada perubahan teknologi.
Yang terakhir yaitu keterampilan tenaga kerja. Yang pertama adanya kekurangan tenaga ahli, dan yang kedua yaitu retensi talenta. Selanjutnya yaitu ada solusi untuk mengatasi kendala pada slide sebelumnya. Yang pertama yaitu adanya berinvestasi dalam infrastruktur cloud. Yang kedua yaitu dengan menerapkan langkah-langkah keamanan data yang ketat. Yang ketiga yaitu membangun tim IT yang kuat. Yang keempat yaitu dengan bermitra perusahaan teknologi lainnya. Yang terakhir yaitu melakukan inovasi. Para pengusaha kecil yang ada di Kota Semarang pada saat mengurus izin itu cukup berbelit-belit karena mereka harus datang dari satu RT, kemudian ke RW, kelurahan, kecamatan, kemudian ke dinas, baru keluar izin. Hari ini kita launching sebuah program secara online yang namanya IJUS Melon, izin usaha mikro berbasis online. Artinya kita mengurangi sebuah mata rantai terkait dengan birokrasi yang terlalu panjang, supaya kemudian pelaku usaha menengah maupun kecil ini bisa mendapatkan izin secara cepat. Nah, yang kedua adalah UMKM Kota Semarang yang menggunakan aplikasi IJUS Melon. Aplikasi IJUS Melon yang diresmikan pada tahun 2016 dan dinobatkan menjadi program unggulan di Kota Semarang. IJUS Melon merupakan suatu program yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan legalitas izin usaha mikro dan kecil. Aplikasi IJUS Melon ini terhubung langsung dengan server database milik Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang untuk mengetahui berapa jumlah UMKM yang ada di Kota Semarang dan telah mendapatkan legalitas izin usaha secara valid. Kemudian, kendala yang dihadapi oleh aplikasi IJUS Melon sendiri. Yang pertama, sejak aplikasi IJUS Melon diresmikan pada tahun 2016 hingga sekarang, masyarakat tidak bisa mengakses aplikasi tersebut. Dalam hal mengajukan permohonan perizinan usaha mikro dan kecil secara online kapanpun dan dimanapun. Nah, yang kedua adalah sering terjadinya gangguan masalah terkait jaringan internet yang dapat menghambat proses pelayanan yang dilakukan terhadap masyarakat menjadi mundur beberapa waktu menunggu adanya perbaikan. Nah, yang ketiga, berdasarkan hasil studi pendahuluan, adapun beberapa masyarakat yang belum banyak mengetahui adanya keberadaan pada inovasi aplikasi IJUS Melon sebagai aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan perizinan usaha mikro dan kecil secara online. Nah, yang keempat, pelaku usaha mikro dan kecil yang telah terdaftar perizinan usahanya ke dalam database Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang tidak mendapatkan fasilitas dukungan usaha dari pemerintah Kota Semarang secara merata. Kemudian solusi yang dilakukan atas kendala yang dihadapi oleh aplikasi IJUS Melon sendiri. Yang pertama, pemerintah Kota Semarang seharusnya lebih memperhatikan perencanaan sistem IT sejak awal dengan melakukan controlling pada pihak penyedia jasa secara langsung yang berkompeten pada bidang IT. Sehingga hal tersebut apabila muncul kendala atau permintaan dari user atau pengguna dapat ditangani secara langsung tanpa melalui perantara pihak manapun. Nah, yang kedua, pemerintah Kota Semarang perlu melakukan training kepada petugas pelayanan di kecamatan untuk diajarkan bagaimana cara mengatasi masalah gangguan jaringan aplikasi pada IJUS Melon saat sedang melayani masyarakat tanpa harus melaporkan kepada admin IT, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dan menunggu beberapa menit hingga perbaikan selesai. Nah, solusi yang ketiga adalah masyarakat dituntut lebih aktif dalam mencari informasi mengenai inovasi baru program perizinan usaha mikro dan kecil berbasis online oleh pemerintah Kota Semarang.
melalui papan informasi, baliho, pamflet, sosial media, dan lain-lain. Karena faktor keterbatasan kemampuan pemerintah Kota Semarang dalam merangkul seluruh masyarakat hingga tidak memungkinkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara door-to-door. Kesimpulan dari penerapan bisnis cash dengan menggunakan teknologi pada perusahaan Grab dan UMKM Kota Semarang yang menggunakan aplikasi Ejus Melon adalah baik perusahaan Grab maupun UMKM Kota Semarang yang menggunakan aplikasi Ejus Melon sudah menggunakan sistem IT untuk mendukung operasionalnya. Namun, keduanya sama-sama menghadapi tantangan dalam hal skalabilitas, keandalan sistem, dan penanganan data. Berdasarkan hal tersebut, keduanya baik perusahaan Grab maupun UMKM Kota Semarang yang menggunakan aplikasi Ejus Melon berupaya untuk mengatasi kendala melalui investasi dengan menggunakan teknologi, peningkatan keamanan, dan juga pengembangan sumber daya manusia.